sekali. Sistem bintang 55 Cancri punya 5 planet. Keempatnya berupa gas raksasa yang mirip dengan Jupiter dan Saturnus. Tapi, satu planetnya, 55 Cancri E, memang paling beda dan mencekam. Posisi 55 Cancri E sangat dekat dengan bintang induknya, sehingga setengah permukaannya diselimuti lava cair. Yang setengahnya lagi gelap abadi karena cahaya bintangnya cuma mengenai satu sisinya. Di antara zona benderang dan gelapnya terdapat celah redup. Inilah selajur tipis menuju kegelapan tanpa batas. HD 189733b, jangan suruh aku mengulanginya loh ya, merupakan satu-satunya planet ekstra surya yang terletak di orbit bintangnya. Dalam sekilas memang terlihat indah, permukaannya dipenuhi titiran berwarna putih dan biru dengan pola menakjubkan. Warna-warna cantik ini berasal dari partikel silikat keras di atmosfernya. Terbentuklah hujan kaca. Belum lagi, kecepatan anginnya mencapai 8.700 km per jam atau hampir secepat Mach 7. Sebagai perbandingan, angin terkencang di bumi bergerak secepat 408 km per jam, 20 kali lebih lambat. Karena itulah, kaca yang berjatuhan bergerak secara horizontal dengan kecepatan supersonik dan meluluh lantakan semua objek yang menghalanginya. Para astronom tahu pasti bahwa alam semesta tumbuh besar dan kecepatan pembesarannya semakin tinggi seiring waktu. Tapi jika segala sesuatunya membesar, tentu ada ujungnya kan? Manusia tidak mungkin bisa mengetahuinya. Tapi jika bisa, akan seperti apa bentuknya? Dinding yang luar biasa besar, lalu kehampaan? Sebuah jurang menuju antah berantah? Teori yang paling umum adalah bahwa alam semesta dibentuk sedemikian rupa sehingga tidak mungkin berujung. Tapi ini bukan satu-satunya teori. Ada teori lain yang bahkan lebih sulit dipahami. Alam semesta itu tanpa batas, dan bagian kita di alam semesta tidaklah begitu unik. Artinya di luar sana ada kamu atau banyak dirimu yang lain. Salah satunya cuma agak lebih pendek, yang lain punya gaya rambut berbeda, yang ketiga sangat identik dengan kamu. Hei cantik! Apa jadinya jika alam semesta kita hanya sebagian dari multiversum? Oh iya, ada juga teori tentang multi semesta yang terdiri dari banyak alam semesta yang lebih kecil. Dan alam semesta yang kita tinggali ini hanya sebuah gelembung kecil di antara banyak gelembung serupa yang lain. Para ilmuwan yang mendukung teori ini juga yakin bahwa alam semesta gelembung ini bisa saling berhubungan. Lalu gravitasi mulai mengalir di antara mereka. Dan saat 2 atau 3 alam semesta terhubung, terjadilah ledakan dahsyat, seperti ledakan yang membentuk alam semesta yang kita tempati. Apa itu energi gelap? Semua yang ada di bumi dan yang bisa dilihat manusia di luar angkasa dengan bantuan teleskop dan peralatan lain adalah materi biasa yang terbuat dari atom serta molekul dan cuma membentuk 5% alam semesta. Hampir 3/4 dari alam semesta adalah energi gelap. Para astronom bahkan takkan menyadari keberadaan energi gelap ini andai beberapa dekade lalu mereka tidak sadar bahwa perluasan alam semesta tidak melambat. Malah kebalikannya, perluasan itu justru bertambah cepat. Artinya, pasti ada kekuatan misterius yang melawan gravitasi. Ini disebut sebagai energi gelap. Cahaya matahari hanya memerlukan waktu 6 menit untuk mencapai Venus. Planet ini memiliki orbit paling bulat dibandingkan dengan semua planet di tata surya. Anehnya, 1 hari di Venus lebih lama daripada 1 tahun di sana. Coba bayangkan, Venus membutuhkan 243 hari di bumi untuk berputar pada porosnya. Sedangkan untuk mengelilingi matahari, Venus hanya membutuhkan 224 hari di bumi. Venus memiliki lebih banyak gunung berapi dari semua planet di sistem tata surya. Para astronom telah menemukan hingga 1.600 gunung berapi di permukaannya. Tapi mungkin masih ada gunung berapi lain yang sangat kecil sehingga tidak terlihat manusia. Kebanyakan dari gunung berapi ini sudah tidak aktif, namun ada beberapa yang masih bergelegak. Gunung tertinggi di Venus bernama Maxwell Mountains dengan ketinggian mencapai 8.840 meter, hampir setinggi Gunung Everest. Angin di Venus bisa mencapai kecepatan yang luar biasa. Di tengah-tengah lapisan awan di atmosfer,
Kecepatannya bisa bertambah hingga 724 km per jam. Dan ini lebih cepat daripada angin puting beliung tercepat di planet kita. Tidak ada musim di Venus. Dan salah satu alasannya adalah kemiringan porosnya yang kurang dari 3 derajat. Sebagai perbandingan, kemiringan poros bumi adalah 23 derajat. Itu sebabnya belahan bumi yang mengarah ke matahari mendapatkan energi yang lebih banyak daripada yang membelakanginya. Rotasi Venus yang pelan menyebabkan medan magnetnya lebih lemah daripada bumi. Planet panas ini berotasi ke arah yang berlawanan dengan matahari, dan begitu pula dengan kebanyakan planet lain di tata surya. Fenomena ini disebut rotasi retrograde. Penyebab yang paling mungkin yaitu tabrakan kuat dengan benda luar angkasa yang berukuran besar, misalnya asteroid. Jika kamu mengunjungi Venus, kamu tidak akan bisa melihat bumi atau matahari karena awan yang sangat padat selalu menutupi langit planet ini. Terlepas dari temperatur panas dan atmosfer yang padat, Venus sering disebut sebagai kembaran bumi. Lebih seperti kembaran bumi yang jahat. Kamu tahu kan, kedua planet ini memiliki ukuran yang hampir sama. Selain itu, komposisi Venus mirip dengan bumi. Dan terakhir, orbit tetangga kita ini paling mirip dengan orbit bumi. Venus merupakan salah satu dari sedikit planet yang bisa kita saksikan saat melintasi matahari. Sayangnya, ini sangat jarang terjadi. Faktanya, sejak teleskop ditemukan, fenomena ini hanya terjadi tidak lebih dari 7 atau 8 kali. Venus adalah planet paling terang di langit dan merupakan benda langit paling terang kedua setelah bulan. Inilah planet asal kita, planet terpadat di tata surya. Ukuran inti bumi sebesar 15% dari volume totalnya. Di dalamnya terdapat 2 bagian, inti luar dan inti dalam. Inti dalam bumi berupa bola padat yang terbuat dari besi dan nikel. Radiusnya 1220 km atau 20% dari radius total bumi dan 80% dari radius bulan. Inti luar bumi berwujud cair dan setebal 2400 km. Zat penyusunnya juga berupa besi dan nikel, tapi tekanannya terlalu kecil untuk membuatnya padat. Suhu di tepi inti dalam dan luarnya sebesar 6000 derajat Celcius, sepanas suhu di permukaan matahari. Dan tekanan di sana 3,3 juta kali lipat dari tekanan atmosfer di permukaan laut. Inti luar bumi diselimuti mantel, ketebalannya sekitar 2.900 km dan ukurannya hampir 84% dari seluruh volume bumi. Lapisan ini berupa batu silikat yang kaya akan besi dan magnesium. Lapisan kerak bumi relatif tipis karena cuma berukuran 1% dari volume bumi. Kerak bumi dan bagian atas mantelnya terpecah menjadi lempeng tektonik. Lempeng ini melepaskan panas dari bagian dalam bumi dan geraknya secepat pertumbuhan kuku kita. Kerak bumi sebagian besar terdiri dari oksigen, silikon, aluminium, besi, dan bahan lain. Mars. Saatnya meninggalkan planet kita dan menuju planet merah. Inilah planet dalam atau planet terestrial terakhir kita. Disebut begitu karena terdiri dari batu dan logam. Inti planet Mars kebanyakan terdiri dari besi, nikel, dan belerang. Radiusnya 1450 sampai 1930 km. Bagian inti ini tidak bergerak sehingga medan magnet di Mars tidak cukup kuat. Kekuatannya cuma sebesar 0,01% dari medan magnet bumi. Mantel yang menyelubungi inti Mars terdiri dari silikat tebal, oksigen, dan sebagainya. Mungkin seperti pasta gigi lembut yang membatu. Mantel Mars juga lebih tipis dari mantel bumi. Cuma setebal 1.300 sampai 1.700 km. Kerak yang tipis ini terdiri dari batuan basal vulkanik. Para astronom meyakini kerak ini tidak terpecah jadi lempeng tektonik kecil, tapi tetap utuh. Lapisan ini tertutup oleh debu halus berwarna kemerahan yang terlihat seperti bedak talek. Jupiter. Planet ini memang paling beda dari planet yang sudah kita singgahi tadi. Ukurannya paling besar di tata surya dan wujudnya berupa raksasa gas. Kalau ukurannya 80 kali lebih besar, Jupiter bisa berubah jadi bintang kerdil merah. Tapi, kalau kamu mencoba mendarat di Jupiter dengan parasut, permukaannya tidak ada yang keras. Belum ada yang tahu pasti sih kalau inti Jupiter berupa bola cair atau batuan padat. Masanya 14-18 kali massa bumi. Ada juga bukti yang menjelaskan kalau inti raksasa gas ini mungkin sedang meleleh.
Entahlah, tapi yang jelas, suhu di intinya mencapai 35.000 derajat Celcius. Sekitar 90% atmosfer Jupiter berupa hidrogen. 10% sisanya terdiri dari helium dan sedikit unsur kelumit gas. Karena tekanan atmosfernya sangat kuat, semakin ke dalam, hidrogen dan heliumnya jadi cairan yang sangat padat. Di dekat intinya, cairan ini berubah jadi campuran hidrogen metalik dan helium. Tanah di Jupiter tidak ada yang padat. Karena itulah, para astronom memastikan tekanan atmosfer di permukaannya sekuat bumi. Tapi kita tidak akan bisa menapakkan kaki di situ karena wujudnya berupa gas. Dan tarikan gravitasinya 2,5 kalinya planet kita. Bintang neutron terbentuk setelah ledakan supernova. Setelah lahir, rotasinya sangat cepat, kira-kira 60 kali per detik. Tapi kadang, angkanya naik hingga 600 kali per detik. Oh, membuatku pusing saja. Ruang angkasa seharusnya tidak gelap. Ada bintang di mana-mana. Bukankah seharusnya bintang menerangi sekelilingnya? Bintang tidak terlihat di segala penjuru karena masa hidup beberapa bintang belum cukup lama agar cahayanya sampai ke bumi. Satelit Saturnus lainnya, Iapetus, memiliki 2 nuansa warna unik. Perbedaan di kedua belahannya sungguh menakjubkan, satunya terang dan satunya gelap mencekam. Para ilmuwan belum bisa mengungkap misteri ini. Semua planet di tata surya bisa dibariskan dari bumi ke bulan dengan sedikit celah. Ya, ada banyak celah di ruang angkasa. Saturnus bukan satu-satunya planet yang bercincin. Raksasa gas Uranus, Neptunus, dan Jupiter juga bercincin, tapi tipis dan hampir tak bisa dilihat. NASA dapat mengubah gelombang plasma, gelombang radio, dan medan magnet menjadi trek audio, serta mendeteksi suara di ruang angkasa. Mereka merekam berbagai suara-suara menarik dari bunyi bip hingga raungan mirip sirene ambulans. Namun demikian, ruang angkasa juga sunyi dan menakutkan. Ada gelombang bunyi dan suara getaran, tapi manusia tidak bisa memahaminya. Chariklo merupakan benda langit kecil yang mengorbit matahari antara Saturnus dan Uranus di bagian luar tata surya. Jaraknya sekitar 253 km. Chariklo bukan planet tapi memiliki 2 cincin. Oh, cincin loh, bukan dering.